Udah. Udah live ini ya, Cid? Iya sih nggak bisa buka, karena sih nggak punya akun, nggak bisa buat. Nanti Mbak baca aja jawab pertanyaannya. Iyo. 모두 그 여학생 때문에. Ya, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Senang sekali saya Astrid bisa menjumpai teman-teman semua melalui live di TikTok bersama dengan narasumber kita yang juga sudah hadir di sini, Dr. Jenny. Halo dokter, selamat siang. Ya, halo. Apa kabarnya dokter? Ya, baik-baik. Ya, luar biasa sekali ya Dr. Jenny ini di tengah-tengah kesibukannya dia masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Oke, jadi siang ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan dengan tema kita yaitu tentang keputihan. Tema kita ini bagus sekali ya, apalagi untuk kita perempuan. Ya, betul. Jadi kan biasa tuh kita kalau perempuan dari mulai kecil sampai dewasa sampai nanti mau menopause juga kan itu sering sekali ya kita mengalami hal itu. Untuk teman-teman yang di rumah kalau punya pertanyaan nanti boleh ditulis saja pertanyaannya di live komen, nanti kita bantu jawab ya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya dokter ya. Mungkin masalah keputihan ini sudah sering kita dengar ya. Cuman kalau secara medis itu keputihan itu apa sih dok? Mungkin boleh dijelaskan sedikit? Oh ya, oke. Jadi kan sebetulnya keputihan itu kan secara medis kita sebutnya kan leukoria atau discharge ya bahasa Inggrisnya. Nah, itu sebetulnya kan satu kelainan yang terjadi di saluran kewanitaan, itu ditandai dengan adanya bercak-bercak atau apa ya, seperti cairan yang lebih kental daripada konsistensinya kental, kemudian warnanya biasanya bening agak keputihan, atau kalau misalnya sudah abnormal dia bisa kekuningan atau kehijauan. Nah itu dia bisa bikin gejala, ada yang bergejala, ada yang tidak. Nah itu yang nanti akan kita ini ya obrolkan di sini ya. Mungkin boleh lebih rincikan dok kalau keputihan yang abnormal itu gimana sama yang normal itu gimana dok? Soalnya kan banyak yang masih belum tahu ya soal itu. Ya, oke. Jadi kan biasa ya kita ya perempuan dari sebelum menstruasi, terutama saat setelah menstruasi di usia-usia reproduktif dari remaja, dewasa muda, kemudian dari habis itu ibu-ibu, kemudian premenopause, kemudian menopause. Nah itu kan sudah akrab dengan yang namanya keputihan ya. Kita bilang orang-orang itu keputihan. Nah, jadi kalau dia normal itu biasanya dia konsistensinya itu dia bening, memang akan lebih kental daripada air, atau bisa agak encer juga bisa, tapi warnanya bening, kemudian tidak menimbulkan gejala dan tidak terlalu banyak gitu. Jadi tidak sampai menimbulkan misalnya cara dalam itu sampai ada noda atau stain, kemudian tidak menyebabkan gatal, tidak bau, tidak menyebabkan iritasi juga gitu. Jadi itu biasanya yang karena respon tubuh, karena ada apa ya istilahnya di vagina kita di saluran kewanitaan kan banyak bakteri baik ya atau bakteri komensal. Nah itu yang kalau misalnya nanti ada pH yang berubah, nanti dia sistem untuk apa ya, sistem adaptasinya dengan mengeluarkan keputihan yang lebih banyak. Ya dokter ya, kalau yang menyebabkan keputihan itu apa ya dok? Mungkin kita salah konsumsi apa gitu, atau dari gaya hidupnya kita mungkin? Jadi sebetulnya kan itu macam-macam ya. Keputihan itu karena kita perempuan kan kita sangat dipengaruhi hormon nih, terutama setelah pubertas atau menarche, setelah menstruasi gitu ya, yang pertama. Nah itu perubahan hormon terutama di saluran kewanitaan itu bisa menyebabkan keputihan pertama. Terus kedua misalnya faktor psikologis, capek atau sistem imun turun. Nah itu sistem adaptasinya supaya tidak menimbulkan mencegah
penyakit atau infeksi di saluran kewanitaan dengan cara mengeluarkan keputihan lebih banyak seperti itu. Nah, nanti kalau dia sudah mulai abnormal, sudah ada infeksi di situ, nanti sudah mulai ada nih sel darah putih yang kita bilang leukosit, itu yang nantinya akan banyak berlokalisasi di situ. Nah, makanya nanti keputihannya warnanya lebih putih, lebih kental, terus ada baunya. Itu karena ada sel-sel darah putih yang istilahnya karena diinfeksi gitu. Jadi mereka terpanggil ke situ. Tapi kalau macam keputihan gitu, kan kita nih cewek-cewek kan di usia-usia produktif ya. Kira-kira itu mempengaruhi kesuburan tidak ya dokter? Oh iya, jadi memang keputihan itu sangat luas ya. Jadi kalau misalnya dia normal, biasanya dia kalau untuk usia reproduktif nih, misalnya dari 17 sampai 40-45 tahun, terutama 35-an ya, itu ketika dia mau menstruasi, mungkin dia akan muncul keputihan karena lendir itu kan kalau di mulut rahim ada lendir, nah lendirnya akan lebih kental, kemudian dia makanya akan mulai muncul keputihan, tapi dia normal karena itu sebagai tanda kalau kita menstruasi seperti itu. Atau ada juga yang biasanya saat kita subur, nah biasanya kan wanita usia reproduktif itu kan ketika dia menstruasi reguler, nanti kan ada masa subur. Nah masa subur itu dia lendir di mulut rahim, itu dia lebih kental sehingga nantinya bisa muncul seperti keputihan gitu. Nah tapi bening, jadi tidak masalah karena itu tanda bahwa kita sedang subur gitu. Misalnya kalau ada yang mau program hamil atau misalnya ada yang mau KB supaya tidak melakukan istilahnya misalnya ketika melakukan hubungan suami istri itu memakai pengaman atau KB seperti itu. Ya, kalau macam kita nih lagi keputihan nih, kapan ya kira-kira kita harus segera ke dokter itu kalau sudah keputihannya sudah kayak gimana gitu? Segera periksa gitu ya. Iya. Jadi kan tadi kan kita bahasnya kan yang masih normal nih, kalau dia sudah mulai abnormal, sudah ada gejala kok sudah dibersihkan dengan sudah istilahnya sudah dicuci bersih tapi masih keluar, terus rasanya ada gatal, panas, kemudian kemerahan, kemudian perih, atau misalnya muncul lesi-lesi di alat kelamin gitu ya, atau baunya misalnya bau amis atau bau busuk, nah itu segera diperiksakan. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit gitu ya. Nah karena apa kan ketika nanti keputihan yang terus menerus, tadi yang sudah ditanyakan oleh Astrid ya, jadi ketika dia keputihan terus menerus bisa dia mempengaruhi fertilitas atau kesuburan. Jadi infeksinya bisa naik ke atas itu dari mulut rahim ke lapisan dalam rahim, bisa ke rahim, kemudian ke tuba. Tuba kan itu sangat vital untuk proses fertilisasi atau pembuahan ya. Nah, kalau misalnya dia kena infeksi, nah itu yang membuat susah hamil. Nyeri-nyeri juga, jadi kadang kita sepelekan nih, ini keputihannya kadang hilang dulu kok gitu ya. Nah, tapi kalau dia terus menerus kok bikin terganggu, terus bisa gatel, bau, nah itu sebaiknya periksa sih. Karena takutnya nanti ketika dia sudah kronis atau lama, nanti dia bisa memberikan efek ke fungsi reproduksi juga. Misalnya kita wanita usia reproduktif kan istilahnya ada ingin punya momongan gitu ya, sama ya untuk kesehatan reproduksi lah supaya tidak mengganggu kenyamanan, tidak mengganggu aktivitas seperti itu. Karena kan kalau nyeri-nyeri istilahnya infeksi kronis rahim panggul gitu kan, itu juga tandanya keputihan lama, itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari juga gitu. Ya soalnya kan kita kan biasa mungkin banyak yang berpikir kayak mungkin ini siklus menstruasi kan, berarti sebelum menstruasi keputihan, atau mungkin setelah menstruasi keputihan. Nanti dikira normal, ternyata itu harus diperhatikan ya dokter ya. Jadi
mulai sekarang teman-teman kita semua lebih mengamati lagi nih gitu kan. Kira-kira normal atau enggak, kalau misalnya tidak normal atau kok agak bingung itu nggak apa-apa, nanti nanya misalnya temannya tetangganya petugas kesehatan gitu kan, misalnya itu gimana ya, apakah perlu ke periksa atau tidak gitu kan, atau misalnya mau langsung periksa juga bisa gitu, karena kalau misalnya ternyata dia normal kan ya nggak apa-apa kan, tapi kalau misalnya dia nggak normal kita bisa mencegah supaya tidak ada infeksi lebih lanjut lagi. Iya, iya. Kalau untuk pencegahannya itu kita apa ya yang harus kita lakukan, Dok ya? Ya, jadi kan kalau kita kan selama ini biasanya kan kalau kita mencuci alat kelamin gitu kan, itu kan kadang banyak tuh di TV-TV di media sosial itu kayak kompetisi kewanitaan gitu ya. Nah itu sebetulnya cukup dengan sabun bayi atau sabun yang dengan pH-nya netral gitu kan. Karena kalau sabun yang biasa dijual di pasaran itu kan biasanya dia agak asid, membuat pH pH vagina itu dia lebih asam, jadi makanya bakteri-bakteri yang di dalam itu dia malah terganggu. Ini ya banyak yang mikir mungkin oh ini bagus ya, padahal sebenarnya sabun-sabun yang khusus untuk daerah kewanitaan itu sebenarnya kurang bagus juga ya. Iya, maksudnya kita kalau tidak perlu saat itu, maksudnya kondisinya baik, tidak ada masalah, tidak usah digunakan terus gitu loh. Oh, tapi masih boleh ya? Kalau untuk yang pH kan ada tuh sekarang yang kondisi kewanitaan yang dia tanpa pewangi, tanpa tidak ada busanya. Nah terus dia pH-nya itu dia sesuai dengan pH kewanitaan itu boleh, tapi itu sesuai dengan keperluan aja. Kalau misalnya sering ya, terlalu sering nanti juga takutnya malah pH normalnya berubah, terus bakterinya yang tadinya komensal atau bakteri baiknya malah hilang, jadinya bakteri yang tidak baiknya naik, ya itu bikin infeksi. Gitu. Baik-baik dokter. Jadi untuk teman-teman di rumah yang sering nih dikira mungkin sabun untuk daerah kewanitaan itu baik, ternyata tidak baik juga, ada tidak baiknya juga. Jadi mungkin kalau ada masalah mending langsung ke dokter saja atau ditanyakan dulu, dicari-cari tahu lagi dulu. Kita harus lebih banyak mencari tahu ya. Kalau tips ini dari dokter untuk menjaga kesehatan vagina biar kita terhindar atau meminimalisir lah. Ya seperti biasa sih, kayak misalnya kita habis buang kecil, biasa kita cuci dari depan ke belakang searah ya, jangan bolak-balik, karena nanti bakteri yang di belakang di daerah dubur itu dia bisa malah ke depan dan mulai berinfeksi. Nah kemudian yang kedua mungkin ya itu kayak misalnya kita pakai celananya yang kainnya yang katun, tidak yang bisa merasa keringat, jadi kalau terlalu lembab di daerah bawah juga membuat gampang untuk infeksi, jadi membuat keputihan gitu kan. Terus yang ketiga ya biasa kan kita menjaga kesehatan seperti olahraga yang rutin, kemudian makan makanannya dikurangi yang manis-manis, karena itu bisa mengakibatkan pertumbuhan bakterinya, kita bilang prebiotiknya, nah itu dia akan berubah. Dokter bilang soal makanan, mungkin ada makanan yang baik gitu untuk menjaga jadi kan kalau kita kan biasa makanan seimbang aja ya, jadi maksudnya karbohidratnya jangan terlalu banyak, sesuai dengan porsi, kemudian sayurnya lebih banyak, buah gitu kan. Tapi kalau di sini mungkin kalau lagi suka sayur gitu kan, ya nggak apa-apa buah, atau sayur lokal lah. Buah juga kadang-kadang ya pepaya yang ada di sini aja, bisa pisang, masalah. penting buah apa aja ya. Sama jadi kan ada tuh misalnya probiotik kayak terasi, makanan probiotik kayak terasi, terus kimchi, cuma saya nggak tahu di sini mungkin ada ya. Terus kayak yogurt ya mungkin ada, tapi kayaknya sudah sudah banyak pemanis buatannya juga kan. Terus kalau kayak nanti kita sebut merek lagi, jadi kayak produk-produk minuman yang isi lactobacillus gitu kan, kadang kalau memang kita diperlukan bisa, tapi tidak perlu setiap hari sih kalau itu.
kalau perlu aja. Sama itu sih, kalau keseimbangan flora normal di dalam tubuh itu dia bagus gitu kan, bakterinya itu sebetulnya kita tidak perlu sampai dengan obat-obatan gitu sebetulnya. Jadi makanya kalau sekarang di luar negeri itu mereka lebih fokus ke prebiotik sama probiotik. Jadi kayak menyeimbangkan mikroorganismenya dulu gitu, baru nanti setelah tidak tertangani baru antibiotik. Karena sebetulnya antibiotik pun dia akan membunuh semua mikroorganisme, nggak cuma yang jadi yang baik juga akan mati, yang komensalnya memang itu juga akan mati gitu. Jadi ya itu jalan akhir kalau saya. Jadi ya memang kita harus hidup sehat. Iya betul. Jadi memang tidak bisa kita anggap sepele ya masalah keputihan ini ya dok ya. Iya. Ternyata memang harus kita perhatikan, jangan sampai kalau sudah fatal dulu baru datang ke dokter gitu cari bantuan. Kalau bisa dari sekarang sudah harus kita perhatikan. Kalau lagi keputihan kita harus perhatikan ini kira-kira normal atau tidak ya. Jangan takut, sungguh jangan takut. Karena kebanyakan itu mungkin dipikir, aduh ini kenapa ya, jadi daripada tahu, biasanya orang tuh lebih biar sudah sih tidak tahu saja. Oh iya. Bahasanya kan sering kayak gitu kan, padahal kan jangan sampai kayak gitu. Kita harus cepat-cepat cari pertolongan kalau memang ada yang salah dengan tubuh kita ya. Betul. Ya betul. Apalagi kan kalau kita kan sebagai perempuan kan maksudnya nanti kalau menikah ya, kalau saya memang mau punya anak gitu kan nanti ada proses-prosesnya kan istilahnya itu sangat vital di fungsi reproduksi kita gitu. Ya memang sih sekarang ada yang child free ya, mungkin aku child free ya cuman maksudnya itu kan sangat vital gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita tahu lebih awal tuh kita bisa mencegah gitu kan. Karena beberapa pasien juga atau beberapa banyak juga wanita saat ini yang keluhannya kan agak susah untuk punya anak. Ternyata setelah dicek memang ada infeksi pada panggulnya atau infeksi di tubuhnya. Nah itu yang membuat jadi sulit untuk punya anak seperti itu. Jadi jangan sampai sudah sudah ada efek baru kita mencari bantuan, karena kan lebih susah untuk nantinya gitu. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja ya penjelasan tentang tema kita di hari ini. Kalau mungkin teman-teman di rumah yang ada pertanyaan cuman masih malu, boleh nanti langsung saja ke Poliobgyn di RSUD kita, nanti bisa langsung ketemu saja sama Dokter Zeni biar privacy ya. Kalau macam bertanya di live TikTok ini kayaknya agak iya benar dokter. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan, Mbak Desi? Izin dari Desi Rene, izin bertanya dokter, kapan sebaiknya kita langsung periksa ke dokter? Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Mbak Desi dari mana nih? Nggak ada tulisannya dok. Oke, salam kenal ya Mbak. Ini jadi kita untuk periksakan diri itu sebaiknya kalau tadi sudah ada tanda gejala yang mengarah ke abnormal. Misalnya itu berulang, terus kemudian dia menyebabkan keluhan seperti gatal, kemudian berbau, kemudian konsistensinya itu dia bukan yang bening lagi. Jadi kalau bening itu yang normal itu seperti putih telur yang mentah itu. Nah itu kan bening tapi dia memang agak lengket ya, nah itu masih normal. Atau dia agak-agak masih semu-semu putih sedikit, itu masih normal. Tapi kalau dia sudah warna putih kayak putih susu atau kuningan, kental seperti keju yang keju yang sedikit-sedikit itu, remahan keju itu, atau dia sudah ada agak-agak hijau terus bau, nah itu sebaiknya segera periksa saja. Karena nanti ketika sudah periksa terus kita ada ketemukan dia abnormal gitu ya, kita lakukan terapi, itu biasanya hasilnya akan memuaskan. Jadi sekali terapi itu sudah akan hilang, tapi setelah itu kita tetap harus menjaga nih supaya tidak muncul lagi keluhan dan infeksi tersebut gitu. Karena kan memang kita misalnya stres sedikit atau naik berat badan begadang, nah itu hormon perempuan itu kan pasti akan gampang berubah ya.
menstruasi, selesai menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui itu pasti akan berubah gitu. Jadi ribet ya bun. Perempuannya. Ya gitu deh. Gitu. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk sesi kita di hari ini. Terima kasih dokter Ya, sudah oke. menyempatkan waktunya untuk kita di sini. Sukses terus ke depannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari rumah. Karena kita ketemu lagi dengan tema menarik lainnya di Ngobrol Santai seputar kesehatan bersama RSUD Perpetua J. Savanko. Salam sehat. Ya, salam sehat. Ya.